Saya sudah siapkan air sebanyak 3 liter saja. Untuk ke dalam 3 liter air kita aduk, jadi sebanyak cukup saja 5 gram. Siramkan saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri. Berjumpa kembali teman-teman bersama saya channel Berkebun 78 bersama Bang Iwan pada hari ini. Terima kasih sudah terus memantau channel kami. Dan pada hari ini kami akan berbagi cerita, berbagi informasi kepada kita semua. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada teman-teman yang mungkin baru menemukan channel saya ini, dipersilahkan jika memang bermanfaat untuk dapat di subscribe. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada hari ini saya ingin membagi informasi kepada teman-teman semua bahwasanya sebelumnya saya mendapatkan chat dari sesama petani sawit yang sudah berpengalaman juga dalam perkebunan sawit ini, yang menginformasikan kepada saya seperti ini chatnya. Nah, di sini dia menyampaikan bahwa Ajinomoto akan lebih efektif dan lebih bagus lagi jika kita campurkan dengan gula merah. Nah, berdasarkan informasi ini teman-teman, saya coba mencari di Google dan juga di YouTube, dan ternyata memang gula merah ini banyak digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk tanaman bunga. Dan saya baca lagi, ternyata memang gula merah ini sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Oleh karenanya saya rasa tidak ada masalahnya kita akan cobakan kepada tanaman sawit ini, apalagi saat ini harga pupuk yang terus masih melambung tinggi. Ya, memang ada beberapa bagian pupuk yang turun, tapi masih rata-rata pupuk masih harganya cukup tinggi. Sementara kita petani ini memiliki keterbatasan untuk pupuk. Oleh karena itu saya akan coba pada hari ini menginformasikan, berbagi informasi kepada rekan-rekan semuanya, bagaimana mencampur Ajinomoto dengan gula merah. Dan saya akan uji cobakan kepada tanaman sawit saya yang memang pertumbuhannya agak sedikit terganggu. Karena sebelumnya seperti kalian lihat, teman-teman lihat di video sebelumnya, kebun ini adalah kebun yang tidak terurus atau tidak terpelihara, sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu. Terutama kepada 3 pohon ini saya akan terapkan, karena pertumbuhannya agak sedikit terlihat terhambat, yang di ujung juga. Sementara yang lain pohonnya sudah cukup besar, tetapi yang 3 ini agak terhambat. Oleh karena saya akan cobakan kepada 3 pohon ini untuk menerapkan Ajinomoto ditambah dengan gula merah. Nah, akan kita lihat dulu teman-teman bagaimana prosesnya. Jadi kita akan coba meracik teman-teman. Jadi di sini kita sudah siapkan bahan-bahannya. Di antaranya adalah Ajinomoto. Ini yang 100 gram ya, kita lihat di sini. Ini ada tulisan 100 gram. Kemudian ini saya bawa juga Ajinomoto yang 16 gram. Nah, kita tidak akan gunakan semua Ajinomoto ini ya. Kalau yang ini harganya cuma yang 100 gram ini hanya 5.000. Jadi ini mungkin sangat terjangkau sekali bagi para petani untuk membeli Ajinomoto ini. Dan kita jika ingin mengetahui kandungan, ini sudah saya videokan. Ini harganya 5.000. Ini sudah saya videokan pada video saya sebelumnya dan mengenai kandungan yang ada pada Ajinomoto ini, sehingga dia memiliki kemampuan untuk dapat membuat atau merangsang pertumbuhan dari pohon sawit serta merangsang buah. Ini bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, saya hanya akan gunakan yang kecil, hanya ini teman-teman, murah sekali, Rp1.000. Nah, kalau yang besar ini, seperti saya videokan pada video sebelumnya, yang 100 gram, itu bisa kita gunakan untuk 20 pohon sawit pada 20 liter air. Jadi, dengan Rp5.000 kita 100 gram, itu bisa kita bagi untuk 20 pohon sawit. Nah, karena saya hanya akan gunakan pada 3 pohon sawit, karena 3 pohon sawit itu yang akan saya jadikan sebagai eksperimen atau contoh, maka saya hanya akan gunakan yang 16 gram. Kalau kita bagi dari 100 gram itu dibagi kepada 20 pohon, saya hanya butuh 5 gram saja per pohon. Nah, di sini ada 16 gram. Jadi 16 gram ini, satu bungkus ini sudah cukup untuk 3 pohon.
5 gram, 5 gram, 5 gram, lebih 1 gram, tidak jadi masalah. Dan tapi juga kita tentunya tidak boleh berlebihan, karena sudah saya membaca dan mendengar dari kawan-kawan yang juga menerapkan menggunakan Ajinomoto ini. Ternyata apabila terlalu berlebihan, kawan saya ada yang menggunakan di YouTube, bisa dilihat itu di YouTube-nya, bahwasanya dia menggunakan 100 gram untuk 2 pohon. Dan ternyata apa yang terjadi? Daun-daun pohon sawitnya menjadi mengering. Nah, ini jangan sampai kita berlebihan. Cukup sesuai dengan apa yang telah diatur aturannya, ya, sesuai dengan aturannya. Jadi saya siapkan timbangan ini hanya bukan untuk mengukur Ajinomoto, tetapi untuk mengukur gula merah. Nah, di sini saya siapkan gula merah, teman-teman. Mohon maaf, ini tempatnya seperti ini. Ini gula merah, saya dilihat di sini. Nah, gula merah hanya kita butuhkan secukupnya saja. Jadi silahkan, mungkin kalau saya ukur di sini sekitar 50 gram sudah cukup. Jadi kita ambil dulu gula merah, timbangkan di sini. Dan saya membaca dan juga mendengar, dan sudah saya melihat di beberapa di Google, juga di YouTube saya melihat, ternyata gula merah ini memang memiliki kelebihan. Biasanya gula ini digunakan oleh ibu-ibu untuk tanaman-tanaman bunga, ya, jadi memiliki kelebihan di mana untuk membantu pertumbuhan. Itu yang saya ketahui sampai dengan saat ini. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba mencampur. Ini saya sudah siapkan air hanya untuk 3 pohon, jadi saya sudah siapkan air sebanyak 3 liter saja untuk 3 pohon. Kita masukkan Ajinomotonya ke dalam 3 liter air, kita aduk. Kemudian kita ambil gula merahnya, teman-teman. Ini gula merah, tadi sebanyak cukup saja 5 gram, karena cuma untuk 3 pohon. Tapi secukupnya, tidak perlu terlalu banyak, karena kita dalam hal ini adalah bagaimana upaya kita untuk menghemat biaya di tengah harga pupuk yang sangat melambung tinggi. Jadi alternatif, kita mencoba berbagai alternatif ini untuk mempermudah kita, ya. Karena saya yakin seperti kita juga, para petani sawit ini memiliki kemampuan yang sangat minim. Mungkin hasil buah sawit yang tidak seberapa, sementara sawit membutuhkan pupuk ya begitu banyak. Jadi kita aduk, teman-teman, ini kita aduk, ya. Jadi tadi 5 gram untuk 3 pohon, jadi ada 16. Di sini ada 16 gram untuk 3 pohon sawit yang kecil saja, tidak perlu yang besar. Kalau kita memang banyak pohon sawit yang akan kita coba, itu boleh kita menggunakan yang besar, yang 100 gram untuk 20 pohon sawit. Kita campur dengan gula merah, kita aduk sampai merata kepada 3 liter air saja, teman-teman. Cukup kepada 3 liter air. Nah, nanti kita akan langsung saja, kita setelah merata, ya, kita akan terapkan pada pohon sawit. Sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita memberikan Ajinomoto ini berlebihan kepada pohon sawit, karena akan berdampak buruk, ya. Secukupnya saja. Sepertinya sudah, teman-teman. Mari kita ke lahan. Kita akan langsung siramkan 3 liter air yang sudah dicampur dengan gula merah dengan Ajinomoto ini ke 3 pohon sawit yang akan jadi contoh bagi kita. Langsung saja kita ke lapangan. Nah, teman-teman, ini sudah kita siapkan bahannya, ya, yang sudah kita larutkan tadi. Ini seperti ini bentuknya. Nah, kita akan segera berikan kepada tanaman 3 pohon tanaman sawit kita. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu kondisinya, ya. Ini pohon sawitnya masih terlihat kuning, ya, rusak ini, dan tidak ada buah sama sekali. Perlu kita lihat. Nanti kita akan bandingkan setelah mungkin beberapa waktu, beberapa bulan kita berikan cairan ini. Kita lihat pohon sawitnya tidak ada buah sama sekali. Kemudian pohonnya masih kecil. Ini juga kita lihat di sini, teman-teman. 3 pohon ini. Sementara yang lain sudah cukup besar-besar. Jadi langsung saja kita akan siramkan 1 liter ke 3 pohon sawit. Tadi seperti kalian lihat semua, saya sudah menyiapkan 6 liter, ya, 6 liter untuk 3 pohon sawit.
Dirapikan saja teman-teman. Lanjut kepada pohon sawit yang kedua. Nah, dan kepada pohon sawit yang ketiga teman-teman, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Ini saja teman-teman, habiskan saja. Sudah habis teman-teman ya. Jadi sudah kita berikan kepada 3 pohon. Nah, nanti akan saya informasikan kepada Anda seperti apa. Kita sudah melihat kondisi pohon sawit seperti ini, kemudian di sana juga seperti itu teman-teman, dan yang di ujung, yang di sebelah pohon karet juga seperti itu kondisinya, pertumbuhan seperti ini. Kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan dari pohon sawit ini, mungkin dari sisi pertumbuhan batangnya, atau juga mungkin nanti kita akan lihat buahnya seperti apa. Nanti akan kami laporkan kepada Anda semua. Nah, demikian saja teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.